Perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihan kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membuktikan kasih setiamu kepada manusia sepanjang zaman. Datanglah di tengah kami dan sampaikanlah sabdamu kepada kami. Baruilah hidup kami melalui Dia yang membuka masa depan baru bagi kami, yaitu Yesus Kristus Sang Adil, Al-Masih yang dinanti-nantikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubung kampung kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman yang dari kudus. Mereka berkumpul di tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah karena Allah telah ingat kepada mereka.
Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah negeri.
orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkan sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan di dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan taubat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk umat yang terkasih. Sengaja memang saya belum suruh pasang lilin. Sekarang semua orang memasuki minggu Advent kedua. Nanti sesudah khotbah baru mau pasang. Bapak. Sebab ada kalanya orang cuma pasang lilin kedua, pasang lilin ketiga. Marto orang sendirinya nak mengerti itu lilin namanya lah itu apa. Bahkan minggu depan orang akan pasang lilin warna apa itu, kita minta warna kan pink atau apa merah muda pokoknya. Nanti kita lihat. Nanti di minggu ketiga akan ada pastor pakai pakaian liturgis yang ya lingkal itu warna sobimoyaki memang. Tapi baiklah, saya akan memberikan pengajaran kepada umat supaya orang tahu minggu Advent itu apa. Orang sementara memasuki akan masa liturgi yang baru, yaitu Advent, minggu Advent, dengan bacaan-bacaan yang sepanjang tahun yang sudah ditata oleh gereja supaya orang mengerti masuk dalam tahun C untuk misa hari Minggu dan hari raya. Sebagai sarana bagi torang supaya torang perlahan-lahan mengerti sejarah keselamatan yang tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu yang saya harus katakan, bahwa kitab suci saya ulang-ulang supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana, bahwa kitab suci dibuat, disusun oleh pimpinan umat Katolik, yaitu hierarki, menyusun sehingga terciptalah kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang tidak tertulis menyangkut sejarah keselamatan itu ada dalam tradisi gereja. Sebab kitab suci mengatakan jika kitab suci atau teladan atau ajaran Yesus
dimuat di kitab suci atau dalam buku, maka seluruh kertas atau buku ini nak cukup. Sehingga dibagi dua, yaitu tertulis dalam kitab suci yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dan tradisi-tradisi gereja, yaitu lewat ajaran magisterium dan juga praktek-praktek gereja yang mendukung untuk orang menghayati akan sejarah keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya berulang-ulang, bahkan dalam khotbah lalu saya mengatakan bahwa orang mesti bangga sebagai orang Katolik. Karena apa? Begitu banyak sarana yang diberikan oleh gereja Katolik sesuai perintah, sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Banyak. Saya sudah berulang, saya ingatkan, yaitu pertama hierarki, ajaran-ajaran hierarki, kepemimpinan. Kedua, kitab suci dan tradisi. Ketiga, sakramen, sakramentalia. Dan sekarang saya mau jelaskan tentang satu hal, yaitu apa? Liturgi gereja. Yang mendukung orang untuk semakin apa? Semakin seperti yang didoakan oleh Paulus dalam bacaan kedua tadi. Saya ulang. Saya berdoa, dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Untung orang hierarki begitu ketat mengatur supaya orang tidak tersesat dengan segala ajaran-ajaran maupun sakramen-sakramentalia dan teristimewa liturgi. Umat tahu liturgi adalah tata aturan yang dibuat oleh gereja supaya umat teratur dalam beribadah kepada Tuhan dan teratur dalam bersyukur kepada Tuhan. Itulah liturgi. Sehingga lihat liturgi yang paling lengkap dan paling teratur, coba lihat. Ada dalam gereja Katolik. Mau misa teratur, mau berdoa juga teratur, nyanak sabaran kiri kanan, pendek jelas. Jangan mau berdoa makan masuk berdoa perjalanan. Jelas. Mau apa devosi jelas, mau rosario jelas, itulah liturgi. Belum lagi. Mau datang masuk gereja juga ditata. Bagaimana mau berlutut, bagaimana mau sembah sujud, liturgi. Bagaimana mau berdoa, so ada kantores, sebab tidak semua lagu adalah liturgi. Ada lagu rohani tetapi tidak masuk dalam liturgi. Banyak. Gaya berjalan diatur supaya mendukung bagaimana orang bersyukur kepada Tuhan. Itulah liturgi. Nah, syukur bahwa orang ke gereja sobeking begitu. Dan saudara-saudara kita sementara baku iko. Liturgi juga adalah masa-masa, sebentar saya jelaskan. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik. Banyak tata cara ibadah, banyak tata cara liturgi, banyak tata cara berdoa. Mana yang baik, yang mendukung orang untuk memuji Tuhan. Agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus yang memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu, Gereja Katolik sudah menata secara liturgi. Sekarang orang masuk dalam masa Advent. Orang sudah lewati masa Advent, minggu Advent pertama. Sekarang Tora akan lewati dan memasuki minggu Advent yang kedua. Suster boleh pasang akan untuk umat. Mewakili umat, kita memasang lilin Advent.
Lilin Advent kedua telah dipasang, berarti tandanya torang mau siap mempersiapkan diri untuk apa? Untuk pertama memperingati, merayakan torampe Tuhan Yesus yang ada dalam sejarah gereja. Torampe Tuhan bukan lahir dari batu badaur. Torampe Tuhan bukan lahir dari apa? Kongseho. Torampe Tuhan bukan muncul dari apa? Gunung berapi. Tetapi torampe Tuhan betul-betul lahir dari seorang wanita, bukan dari seorang anjing atau babi, tapi dari seorang wanita yang hidup berkeluarga dan tercatat dalam sejarah duniawi. Tidak bisa disangkal. Ini dalam bacaan tadi orang so dengar baik-baik. Ya, dalam bacaan Injil. Ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur dan sebagainya, Yohanes ya menyatakan untuk mempersiapkan akan kelahiran Yesus. Mau apa? Jadi torampe agama, torampe Tuhan bukan fiktif, komik, tapi betul-betul Tuhan. Itu orang persiapkan untuk perayaan Natal. Dan kedua, bahwa dalam rangka persiapan Natal, dalam masa Advent, orang mulai masuk Advent yang kedua, yaitu apa? Orang mempersiapkan diri dan melatih diri supaya ketika kiamat, entah kiamat pribadi, kematian pribadi kita masing-masing, entah kematian atau kiamat umum, yaitu kiamat seperti yang dilukiskan dalam bacaan-bacaan yang orang dengarkan, orang sosial. Dibaharui, ya, di mana pada saat kiamat bahwa Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini dan menghancurkan segala dunia dan membaharui dan menghakimi saya dan saudara-saudari menurut perbuatan torang masing-masing. Ingat, biar torang percaya kepada Tuhan, so dibaptis, marah, nanya masuk gereja, kemudian kelakuan semua tu dosa dia perbaiki, beki apa? Jangan terus bilang, oh kita paksa percaya kepada Tuhan maka selamat. Omong kosong. Iman harus diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan orang masing-masing. Nah, inilah gereja mengatur supaya iman kita kepada Tuhan terarah secara benar seperti Paulus katakan. Nah, salah satunya gereja sudah memberikan kesempatan untuk berliturgi Torah masa-masa Advent, di mana yang diharapkan dari masa Advent ini yaitu apa? Pertobatan hati. Gereja juga, gereja Katolik sudah menyiapkan sarana pengakuan dosa. Marupanya yang mengaku dosa ya 60% lah umat Katolik. Semoga belum kiamat besok. Kalau kiamat besok ya jangan babataria. Ya. Kamu tahu orang kaget gunung apa Kalabat meletus mati semua orang, terlambat nak mengaku dosa. Apa-apa juga. Bagi yang nak mengaku dosa merajin-rajin masuk gereja, apalagi ikut perayaan Ekaristi, ada pengampunan. Saya mau katakan bahwa uskup kita pernah mengatakan bahwa pengampunan dosa bukan hanya terjadi dalam sakramen tobat, tetapi pengampunan dosa terjadi di mana setiap umat Katolik melaksanakan kehendak Tuhan, teristimewa mengikuti dan merayakan perayaan Ekaristi. Inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Umat rajin-rajin masuk gereja supaya orang selalu diberikan pengampunan. Rajin-rajin, apalagi orang beramal, apalagi orang baik ke orang, tak salah pemati langsung melompat ke surga. Seperti
Maria dan Elia yang berbuat baik, tidak berdosa di hadapan Tuhan, langsung naik ke surga. Marpasor alo biar 10 tahun dia di pencucian apa-apa. Nah untuk itu marilah umat yang terkasih, masa Advent karena keselamatan akan orang peroleh dan sudah datang, orang mempersiapkan diri. Banyak cara mempersiapkan diri. Pengakuan dosa orang sedekah, rajin-rajin masuk gereja, oke, setiap hari Minggu. Berdoa pribadi, ada yang sejak pergi bersiara, dan ada yang coba bilang, pastor, orang mau pi panti asuhan, orang mau pi seminari, mau bawa apa? Mau bawa donat Natal. Kita udah bilang, siapa pastor belum kasih akan kasih akan. Umat yang terkasih, jangan pikir itu jauh-jauh. Dalam rampas syukur kita akan merayakan Natal. Lihat tuh istri kasih pakai baju baru, stel bawa baju di panti asuhan, waktu istri itu anak nak kasih pakai baju baru, stel bawa supermi dan sebagainya, tuh tetangga kasih yang hele makan supermi nyanda. Lihat dulu yang dekat-dekat. Itu kita menghimbau kepada wilayah-wilayah rohani. Kalau ada aksi Natal, amal sebagai juga mendapat pengampunan. Kumpul kong lihat tuh apa umat yang kasihan Natal nak bisa merayakan, apalagi tuh tetangga jauh-jauh maupun dekat orang nak perhatikan amal. Dan terakhir tentunya orang mempersiapkan Natal. Nah apa-apa kita lihat bahwa ada orang yang semulai bacet gaga-gaga bagus, ada yang sudah bau kukis Natal nyanda apa-apa, ada yang sudah di pontrangnya tidak apa-apa. Mari kita ingatkan, kita mau pasiar, kita mau bawa sensor kacil. Jangan sampai kita pasiar, pohon Natal teh martu kandangnya tidak ada. Kita mau potong tuh pohon Natal itu. Anda Katolik atau bukan? Ciri khas Katolik adalah kandang Natal sebagai perayaan Natal. Basar-basar beli juta-jutaan tuh apapun Natal sampai plafon tuh kandangnya ndak ada, cuma 250 Pak. Memang so atau pindah juga. Itulah apa kita mengamal. Orang menghayati akan kekatolikan, tapi orang sendiri tidak berbuat secara tradisional. Dan terakhir yang saya mau himbau sesuai juga himbauan uskup, sesuai surat Advent, tolong memperhatikan umat Katolik selama masa Advent, tolong betul-betul mempersiapkan, belum merayakan Natal, tapi demi untuk kebersamaan. Kalau orang dapat undangan wilayah rohani, pimpinan wilayah rohani, atau di sini mungkin ada yang lurah atau ada yang camat atau ada pimpinan di pemerintah, kemudian mau ikut apa, ikut Natal dengan saudara-saudara, tidak apa-apa. Mereka dapat giliran ke sambutan Advent. Dapat giliran mau menyanyi lagu Advent. Itu sebagai penghayatan. Semoga hal ini membantu kita untuk mempersiapkan Natal, dan semoga kita dapat merayakan Natal. Dan mari kita memasuki Minggu Advent yang kedua, di mana Tuhan semakin dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Credo in unum Deo, Padre omnipotente, factor excelsis et terra, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum
verum Deo verum genitum non factum consubstantiale Patri per mia facta sum qui proternos homine et pre nostram salutem descendit Celis et incarnatus est de Spiritus Sancto et Maria Virgine et homo factus est crucifixus etiam pro nobis sum potio Pilato passus et sepultus est et resurrectio die secundum scripturas et ascendit in caelum sedet ad extra Patris et interum venturum est sum gloria judicare vivos et mortuos cuius regnit non erit finis et in Spiritum Sancto Dominum et vivificantem qui ex Patre Filio procedit qui cum Patre et Filio simul adorator et cum glorificantor qui locutus et profetas et unam sancta catholica et apostolica ecclesia confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectione mortuorum et vitam venturi seculi. Mari kita sampaikan wujud doa permohonan kita. Dengan penuh harapan kita nantikan kedatangan Tuhan. Dialah cahaya dunia, penyelamat para bangsa. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja, semoga Allah Bapa datang dan hadir di tengah kita, dan semoga kehadirannya menjadikan gereja cahaya bagi semua orang di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat di sekitar kita, semoga Bapa membuka mata hati masyarakat di sekitar kita agar dapat melihat karya cinta kasih-Nya yang agung melalui umat-Nya. Marilah kita mohon,
bagi mereka yang putus asa dan tidak melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Semoga Allah Bapa membimbing mereka yang sedang menghadapi kesulitan agar dapat menemukan sesama yang mampu mengajak mereka mulai lagi dengan harapan akan masa depan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini. Semoga Allah Bapa membangkitkan kita dari kemalasan agar pada masa menjelang Natal ini hidup kita diresapi benar-benar oleh cinta kasih Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sampaikan wujud doa permohonan kita masing-masing. Bersama dengan penyelenggara misa pagi hari ini, wilayah rohani Santo Valentinus bersyukur atas segala rahmat berkat dan mohon berkat untuk pengurus dan umat. Juga bersama dengan keluarga Ulak Angke bersyukur atas rahmat berkat yang dialami dan sekaligus juga memohon doa untuk keselamatan jiwa bagi Yopi Martin Angke, Julius Ulak, Paulina Koelang, dan Martinus Ulak. Semoga mereka sudah mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan dan keluarga tetap selalu diberikan kekuatan dan pengharapan. marilah kita mohon. Allah Bapa kami di surga, kami mohon semoga kami dalam masa penantian ini semakin mengarahkan hidup kami pada diri Yesus Kristus, sebab dialah masa depan kami dan kedamaian dunia, Tuhan dan pengantara kami. Puji syukur 381. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam korban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan. Jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam korban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam korban Sang Kristus Sang Tuhan. Kita Tuhan Kristus, kita harus siap ikuti sejarah
bersatu dalam korban Sang Kristus Sang Tuhan. Puji syukur 482. Tiga delapan dua. Ambillah Tuhan kemerdekaan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, puaskanlah lapar dan haus kami akan keadilan dengan Dia yang telah melaksanakannya dengan sempurna dan menjadi jalan kehidupan kami, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan. Dengan kasih sayang yang mengagumkan, Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimakumkan oleh Yohanes.
Dialah yang menyanggupan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga, sambil berdoa dan bersorak-sorak memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh rakyat surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, Plexus Celi et terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus viveni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami waktan, lalu kami muliakan hingga Engkau datang.
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus yang kita doakan dalam misa ini. Dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan terima mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Recep salutamus moniti, et divina incessione formati, audemus dicere. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum consigliatum da nobis hodie, et dimitte nobis sedisma nostra, sicut et nobis dimissus, et dignus nostris, et ne nobis tentatione, sed liberas Liberanos pesumus dominiat omnibus malis, da potrius pacem in diebus nostris, ut opis misericordiae Tuae tutti, et a peccatosimus semper liberi et ad omni perturbatione securi, expectantis tes beatam spem ad adventum salvatoris nostri Iesu Christe. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai, selamat memasuki menjalani masa Advent, minggu Advent yang kedua. Mohon maaf lahir batin. Agnus Dei,
anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Empat tiga, puji syukur.
Puji syukur nomor 445. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, pancangkanlah tanda-tanda keadilan-Mu dan datangkanlah kiranya saat di mana orang-orang dan bangsa-bangsa bersalam-salam damai, sehingga dunia ini menjadi tempat tinggal yang aman sentosa demi Dia yang mengumpulkan kami di sekitar altar ini, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk beberapa penyampaian. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir dalam perayaan Ekaristi. Teristimewa kepada para petugas-petugas penyelenggara misa, kantores, lektor, putra-putri altar, dan juga apa yang di belakang, tata laksana, dan juga bagian pengamanan yaitu security yang melaksanakan tugas. Ada hal-hal penting yang perlu diketahui oleh umat dalam rangka persiapan Natal. Maka diminta kepada umat dalam masa-masa Advent ini supaya dapat mengambil bagian dan berpartisipasi untuk keindahan, kebersihan lokasi gereja. Untuk itu ada kerja bakti yang nanti diatur oleh pimpinan wilayah rohani masing-masing, bidang apa yang mengatur sesuai rapat itu. Dan untuk jadwal sudah jauh-jauh sebelumnya disampaikan, yaitu jam untuk malam Natal jam 7 dan jam nanti lihat jadwal kemudian. Untuk itu para petugas mohon memperhatikan tugas-tugas penting yang sudah dijadwalkan. Kemudian juga dalam rangka untuk pelaporan data umat, maka mulai hari ini sampai akhir bulan bahwa akan diadakan database umat. Untuk itu kerjasama dari umat ketika ada minta informasi dari tim atau dari wilayah rohani atau dari paroki, mempersiapkan data-data. Kalau ingat, kalau memang belum pernah data, yaitu permandian kapan, perkawinan kapan, krisma kapan, kemudian pekerjaan, data-data seperti sensus masyarakat. Tapi ketambahan yaitu data-data seperti kapan permandian, kapan kawin, sakramen-sakramen, penerimaan sakramen-sakramen. Kalau memang so ada
langsung fotokopi supaya orang datang langsung ngopi apa ini. Itu data-data yang perlu diperhatikan oleh umat dalam rangka untuk database umat. Dan untuk lain-lain bisa dibaca di dalam warta paroki yang sudah ada kepada umat. Makasih banyak kepada umat. Mungkin umat sabantar abis misa boleh bahoba di belakang supaya bukti bahwa apa yang sudah didonasikan oleh umat untuk pembuatan talut bahwa sudah dilaksanakan, dan masih mungkin 2 minggu akan diselesaikan sampai di batas pastoran belakang sana. Jadi untuk itu masih diharapkan juga bahwa sumbangan dari umat semungkin ada kelebihan, donasi dari umat untuk membantu pastor paroki bersama dengan Dewan Pastoral Paroki untuk mengatur meneruskan pembangunan talut yang ada. Untuk itu makasih kepada mereka yang sudah mengambil bagian dalam sumbangan, dan nanti pelaporan akhir akan disampaikan untuk bantuan-bantuan baik material maupun doi langsung. Bahkan orang lihat ada juga alat, kada sewa alat itu so banyak. Nah, untung ada alat yang disumbangkan untuk membantu pekerjaan. Kemudian juga material-material yang disampaikan nanti direkap, nanti akhir pembangunan 2 minggu depan akan dilaporkan semua. Demikian, makasih banyak umat, dan mari kita mohon berkat Tuhan. Diingatkan lagi bahwa mulai minggu lalu sudah ada 2 misa. Habis ini jam 11 ada misa kedua di paroki. Jadi dihimbau kepada umat yang nantinya minggu-minggu depan kalau terlambat so datang misalnya 9:30 atau jam 10, tunda jo supaya masuk misa jam 11 itu. Bersamamu semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Puji syukur 449.